Jadi huruf pertama yang giok diget biap siat siat, huruf ketiganya itu konsonan rangkap dari huruf pertamanya ya. Kalau giok berarti konsonan rangkapnya sang giok. Nah, kayak gini. Dan seterusnya ya. Jadi huruf ketiga itu konsonan rangkapnya. Asal kalian ingat huruf ketiganya kemungkinan gampang untuk dihafalin ya. Nah, kita kok bacim yang kelima ya berarti ya hari ini teman-teman ya. Bacim yang kelima. Di bacim yang kelima ini teman-teman ada bacim KTP juga, masih KTP ya kita ya. Nah, jadi bacimnya itu KTP. Ingat kan KTP itu isinya apa aja teman-teman? Ada berapa huruf coba? Bacim KTP ada berapa huruf coba? Ada yang tahu nggak? Bacim KTP ada berapa huruf? 11, 5. Tuh kok bisa bacim KTP 5 ini komang-komang ini? Oke, oke, betul. 11. Sedikit tiga doang. 15 tuh limanya mana? 15-nya. Oke, KTP itu hanya ada 11 huruf ya. Oke. Bacem KTP itu ya dasarnya KTP ini. Hurufnya ada 11 ya. Jadi ketika 11 huruf yang berubah menjadi KTP itu menjadi bacem, terus huruf berikutnya itu adalah huruf pertama, teman-teman. Nah, ingat ya, bacemnya adalah KTP bertemu dengan huruf pertama. Maka rumusnya kayak gimana? Rumusnya KTP-nya dia bunyinya tetap KTP, huruf pertamanya berubah menjadi huruf ketiga. Oke? KTP-nya berubah menjadi KTP-nya tetap KTP, huruf pertamanya berubah menjadi huruf ketiga. Kita ke contohnya langsung saja. Ini dibacanya it. Bacimnya adalah T. T bagian dari KTP kan. Jika dia bertemu dengan huruf pertama seperti ini, seperti ini, diket bagian dari huruf pertama ya. Maka rumusnya tadi gimana? Huruf pertamanya menjadi huruf ketiga, teman-teman. Jadi ini dibacanya gimana? Ingat, KTP-nya tetap dibaca ya. KTP-nya nggak hilang kayak yang bertemu H. Jadi KTP-nya tetap ada ya. Loh, KTP-nya kan ini menjadi ini. Nah, jadi jangan tetap ditulis SS, ditulisnya T gini ya. Betul, tapi dibacanya ITA. Betul ya, dibacanya ITA seperti itu teman-teman. Kalau ini misal ini teman-teman bacimnya adalah J, J sebagai bacim bunyinya T. Nah, bagian dari KTP lagi bertemu dengan J. J adalah huruf pertama. Maka dibacanya menjadinya gimana teman-teman? Rumusnya KTP bertemu dengan huruf pertama menjadi KTP-nya tetap KTP, huruf pertamanya menjadi huruf ketiga. Ichi, betul. Oh, maci, betul. Dibacanya maci. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi tinggal kita masukkan KTP-nya, huruf pertamanya kita masukkan J. Nah, KTP-nya di sini KTP-nya tetap, J-nya menjadi C, C. Kayak gitu. Maci, maci. Betul. Bisa dipahami semuanya? Untuk bacim yang kelima ini cukup mudah kan untuk bacim kelima? Lebih sulit mana teman-teman daripada yang kemarin? Kita tebak-tebakan ya, nanti bilang salah berapa, betul berapa ya teman-teman ya. Kenapa kamu kemarin gak masuk ucup? Oke, jujur ya tapi ya kalau salah satu bilang satu, salah dua bilang dua ya, jangan bilang betul semua.
Oke, kita mulai dari nomor satu ini dibacanya gimana? Satu, dua, tiga. Dibacanya cook pap. Bacimnya K bertemu dengan biap. Maka biapnya berubah menjadi sang biap. Jadi cook pap. Oke. Berikutnya, ini dibacanya gimana teman-teman? Satu, dua, tiga. Bacimnya T bertemu dengan J, maka J-nya jadi JJ. Dibacanya Mitchi. Dibacanya Mitchi. Seperti itu. Berikutnya, ini teman-teman, nomor 9. Satu, dua, tiga. Bacimnya adalah Piop. Piop sebagai bacim bunyinya P. Nah, berarti P, KTP ya bertemu dengan J, maka J-nya jadi JJ. Jadinya upchip. Dibacanya upchip seperti itu. Berikutnya, ini dibacanya gimana teman-teman? Satu, dua, tiga. Bacimnya Tiat. Tiat sebagai bacim bunyinya P. T, ya. Bacimnya T. T bertemu dengan G. Maka G-nya jadi GG. Atau kakak ya. Dibacanya Patkil. Dibacanya Patkil. Seperti itu. Oke, sudah. Siapa yang salah? Ada yang salah atau yang betul semua? Kalau betul semua, tuh ketik 0. Kalau salah satu, ketik 1. Nol, betul semua, bagus. Satu, satu, satu. Lu. Salah semua tambah pusing. Lu, kok bisa salah semua? Satu plus, apa maksudnya satu plus? Dua, salah satu. Kok bisa salah satu? Kok bisa salah dua? Alasannya apa? Oh, salah baca aja. Tapi yang salah-salah ini udah paham belum sekarang? Yang salah-salah itu udah paham belum? Ya, saya. Yang pertama, Sam. Udah, Sam. Oke, oke, bagus. Aku baca yang pertama B bukan P. Lu. Kan jadi PP. Paham, Sam? Oke, udah paham ya semua ya. Jadi, cara mudahnya tuh kayak gini, teman-teman. Jadi, ketika kalian tahu nih, bacimnya adalah KTP. Ketika kalian tahu bacimnya adalah KTP, nah, terus bertemu dengan huruf pertama. Huruf pertama itu adalah huruf yang ada konsonan rangkapnya ya. Jadi, langsung saja dirubah menjadi konsonan rangkap. Semisal kalian nemuin D gini ya, langsung aja dijadiin gini. Jadiin dua langsung, terus dibaca gini. Ota, tako, kutseda, hatkil, kecang, kayak gitu. Jadi langsung dijadiin konsonan rangkap aja. Nggak bisa paham sih bagaimana perubahan huruf satu berubah ke huruf tiga. Kalau bertemu dengan KTP, jadi nggak sebenarnya gimana aku jelasin prosesnya. Jadi kalau bacimnya adalah KTP, paham kan? Bacim KTP paham nggak ini Realme ini? Selain Realme semuanya udah paham atau ada yang masih bingung di bacim ini? Oke, kalau bacimnya KTP Realme, terus bertemu dengan huruf pertama. Huruf pertama ingat nggak huruf pertamanya apa? Realme ingat nggak huruf pertamanya apa? Nih, huruf pertamanya nih. Nah, aku tulis rumusnya aja ya teman-teman ya. Nanti tinggal kalian praktekin aja ya. Jadi soalnya bacim tuh teori doang, kalau nggak praktek percuma nanti lupa lagi gitu. Jadi jika bacimnya itu KTP, nih ya, bacimnya KTP nih, ini bacimnya nih di kiri nih. Terus huruf selanjutnya adalah huruf pertama. Huruf pertama ada apa nih? Ada huruf 5 huruf nih. Nah, maka rumusnya KTP-nya
tetap bunyinya huruf pertamanya yang berubah menjadi huruf ketiga. Nah, kita masukin rumusnya coba ya. Bacimnya KTP. Terus bertemu dengan huruf pertama. Huruf pertamanya semisal giok. Nah, maka rumusnya adalah KTP-nya dia tetap bunyinya KTP, gioknya berubah menjadi huruf ketiga. Huruf ketiganya giok apa? Konsonan rangkapnya. Nah, jadinya seperti ini. Bisa dimengerti nggak? Oke, bagus. Ada nggak yang masih bingung? Coba satu contoh. Oke. Ini bacimnya apa? Sam, kalau bacim KTP ketemu H cuma sampai huruf 2 ya, Sam. Bukan cuma sampai huruf 2, perubahannya menjadi huruf kedua. Betul, ini bacimnya K. Masuk ya KTP tadi ya, K. Nah, kalau K bertemu dengan huruf pertama seperti ini. Nah, jit huruf pertama kan, maka perubahannya K-nya tetap dibaca K, C-nya menjadi konsonan lengkap. Nah, maka ini dibacanya menjadi kecang. Jadi K-nya tetap, yang berubah yang atasnya ini. Betul, ini Desi. Jadi yang perubahannya menjadi huruf kedua. Bisa dimengerti nggak? Satu lagi. Bacimnya apa ini? K lagi ya. Nah, masuk rumusnya. Masukin rumusnya K. Bertemu dengan giok lagi. Nah, bertemu dengan giok. Rumusnya gimana? K-nya tetap dibaca K. Yang di sini berubah menjadi sang giok. Nah, dibacanya menjadi hakio. Hakio gitu ya. Jadi menjadinya hakio. Jadi nyebutinnya jangan hakio lagi ya, tapi hakio seperti itu. Berikutnya, nah ini bacimnya apa? K lagi ya. Masuk ini rumusnya K. Bertemu apa? Bertemu diget. Rumusnya gimana? K-nya tetap, digetnya yang berubah menjadi konsonan rangkapnya. Dibacanya siktang. Nah, siktang. Asal kalian hafal huruf KTP, huruf satu, huruf 2, huruf 3-nya apa, nah, bacim ini gampang. Kecuali kalau nggak hafal ya, kalau nggak hafal ya cukup sulit. Kalian harus hafalin dulu hurufnya, baru nanti ke teorinya. Ini nanti gampang dipahami. Jadi ya bacim itu emang harus hafal huruf teman-teman ya. Kalau nggak hafal huruf itu sulit. Betul-betul kayak gitu, Realme. Oke, sudah teman-teman, untuk bacim yang kelima ini kita sudah pelajari nih. Kira-kira lebih gampang mana teman? Lebih gampang bacim yang kelima atau yang keempat kemarin? Dari kemarin kalau ada yang baru juga kalian bilangnya mudah. Berarti besoknya kemarin loh, kalian yang keempat kemarin kalian bilangnya juga mudah. Gampangan yang lima daripada empat. Iya kah? Saya mau tanya, tapi ini pertemuan kemarin karena aku pertemuan kemarin gampang. Itu orang mau tanya yang kemarin. Itu mau janji jadi huruf T itu gimana, Sam? Oke, C kalau bertemu H, J-nya nggak usah dijadiin T ya. Jadi langsung rumusnya aja C plus H sama dengan huruf pertamanya J, huruf keduanya J apa? Ada C, H ya. Jadi dibacanya Ichi.
Jadi kalau J bertemu dengan H, J-nya nggak usah dijadiin T. Langsung ke rumusnya ada huruf satu plus H sama dengan huruf 2. Huruf satunya J plus H. Huruf keduanya menjadi apa? CH. Tapi kalau selain J ini dijadiin perubahannya dulu ya. Semisal ini S. S sebagai bacem bunyinya T plus H. Jadi T plus H. Jadinya ini. Gitu ya. Tapi kalau selain ini, tidak usah. Selain J, kalau J itu langsung dirubah ke huruf keduanya. Oke ya, seperti itu teman-teman ya untuk bacim-bacim ini ya. Saya ngelek-ngelek. Tuh ya kah? Yang lain punya aku juga ngelek-ngelek. Yang lain juga ngelek-ngelek. Oh, berarti mestinya ini. Fel, coba kamu keluar dulu, Feli. Dulu. Kayaknya kalian perlu ini deh. Keluar dulu, riset jaringan, terus masuk lagi. Coba. Oke. Kira-kira mudah yang mana tadi? Mudah yang ini. Mencoba yang bacim kelima ini mudah, teman-teman. Dari 1 sampai 5 mana bacim mana yang paling mudah? Coba dari bacim, kita udah belajar 5 bacim nih. Kira-kira menurut kalian yang paling mudah banget dipahami yang mana? Bacim KTP. KTP yang mana? KTP kan, oh bacim KTP yang pertama. Selain yang pertama. Semuanya mudah dipahami, Sam. 1 sama 5. Oke, bagus. Bagus ya. Sam, kalau H plus S jadinya SS betul. Gampang yang ke 1 sama 5. Bagus. Bagus. Jadi ingat teman-teman semboyannya apa? Bacim itu mudah ya. Jangan jangan bilang bacim itu semua Sam. Semuanya mudah. Bagus. Emang bacim itu mudah ya. Sisanya semua semua susah. Katanya tadi gampang ini. Oke, 5 ini udah paham ya secara teori ya teman-teman ya. Secara praktek ya udah tinggal dipraktekin aja. Banyak baca aja membaca nanti lama-lama kalian bakal cepat paham sendiri. Kalau mau kalian bisa latihan baca kayak gini ya. Nah, kayak gini. Kukap, ceng, ceng. Semua udah tapi ngomongnya semua. Seksang, piso, moka, ilko, buang, hangbusa, su, cokta. Nah, latihan aja baca-baca pendek-pendek kayak gini terlebih dahulu, biar terbiasa lidahnya. Habis itu baru baca kalimat-kalimat yang panjang. Ko, kota, michi, tako, ta. Itu ya teman-temannya, latihan. Teman-teman, intinya baca untuk ya latihan. Kalau secara teori tuh bacim tuh gampang, prakteknya yang susah. Kenapa prakteknya susah? Karena kita nggak pernah latihan. Nah, itu. Saya mau tanya latihan yang kayak gitu ada di bukunya nggak, Sam? Kalimatnya, kosakatanya. Kalau kosakatanya kalian bisa cari di kosakata ya. Ada semua kosakatanya. Tapi kalau kalian mau baca ini nih, silahkan di screenshot aja nih. Nah, abaikan ini ya, ini nggak benar soalnya. Kalian screenshot semua. Tapi kapan menentukan, oh ini baca 1, 2, 3, 4 gimana? Ya tinggal dilihat urut selanjutnya apa. Nih, praktekin nih. Ini bacim berapa? Satu, ya. Bacim satu kan. Bertemu dengan vokal bacim ke dua. Iso. Oke. Semisal dia bertemu dengan vokal, semisal dia ketemu dengan H seperti ini, bacim ke berapa yang bertemu dengan H? Bacim keempat. Semisal dia bertemu dengan kayak gini, huruf pertama bacim ke 5. Jadi di bawahnya ini tetap bunyinya tetap. Tinggal kalian lihat huruf setelahnya itu apa gitu. Ulang ya. Dibacanya
mat, bacím pertama. Bertemu vokal menjadi bacím kedua. Dibacanya dinaikin ke atas, maja. Karena bacím ketiga, vokal bertemu H, kita skip ya. Terus dia bertemu dengan H, seperti ini. Nah, bacím keempat, huruf pertama bertemu dengan H. Atau KTP bertemu dengan H ya. Tapi karena ini J, ya J bersahab menjadi CH. Maci, gitu jadinya. Semisal bertemu dengan huruf pertama, jadi maci. Gitu. Sering-sering aja latihan kayak gitu, nanti lama-lama juga bakal ini. Sebenarnya kalian tuh kendalanya tuh bukan karena sulitnya ya, karena kalian nggak pernah belajar. Nah itu loh, kendala kalian tuh itu. Jadi semangat belajarnya ya, sisain waktunya buat belajar, nanti bakal bisa. Gak ada orang nggak belajar bisa tuh, nggak ada. Oke, ini lanjut gimana? Mau lanjut? Lanjut ini. Intinya niat saya betul, intinya niat. Lanjut ya. Oke, lanjut. Semisal teman-teman, ini ya, contohnya ini ya. Ini dibacanya itu bukan tatko, dibacanya bukan tatko ya, tapi dibacanya takko. Jadi kalau ada T bertemu dengan kakak kayak gini teman-teman, kalian bisa hilangkan T-nya ini ya. Jadi baca kakaknya aja. Jadinya dibaca takko. Jadi bukan tatko. Oke? T-nya dihilangin. Khusus jika T bertemu kakak ya teman-teman ya. Terus lagi jika T bertemu dengan SS. Jadi jika T bertemu dengan kakak, T bertemu dengan SS, T-nya bisa dihilangkan. Contoh. Nah, ini kan dibacanya menjadi kayak gini kan. Nah, itsep dibacanya kan kayak gitu. Nah, ini kalian bisa hilangkan T-nya ya. Jadinya isep kayak gitu. Harap diingat ya. T bertemu kakak, T-nya hilang. T bertemu SS, T-nya juga hilang. Selain itu dibacanya normal aja. Kalau bacím keempat kan bisa bolak-balik, bacím kelima ini nggak bisa teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, sudah dicatat belum? Sudah dicatat, catat, catat, catat nggak? Catat. Hukum bacím ada berapa sem lebih dari 5 ini ya? Enggak, ini udah terakhir kita, Jocelyn. Catat dulu. Udah sem, oke, bagus. Nah, nanti tinggal dipraktekin aja cara bacanya ya. Berikutnya, bacím ganda. Which udah mau ke ganda aja, yang tunggal aja kalian belum selesai, mau ke ganda kalian. Oke, yang ke enam. Kita tambah dua aja teman-teman ya. Masa sehari satu pertemuan cuma satu, kita nggak selesai-selesai nanti. Oke, di bacím yang ke enam ini ada apa? Sama, bacímnya adalah KTP. Nah, bacímnya sama ya teman-teman ya. Bertemunya yang berbeda. Kali ini KTP bertemu apa? Bertemu dengan N atau M. Nah, KTP bertemu N atau M. Rumusnya gimana? Nah, ini agak jelimet nih teman-teman, tapi tolong mengerti ya. Rumusnya, ingat, di bacem yang kelima itu yang berubah yang huruf pertamanya ya di sini ya, bagian kanannya ini. Nah, kalau yang bacem keenam ini teman-teman, yang berubah itu yang bagian kirinya ini. Nah, KTP-nya ini berubah. Oke, KTP-nya yang berubah. Nah, perubahan KTP-nya apa? K jadi eng, T jadi N, P jadi M. Paham? Oke, dihafalin dulu, dipahamin dulu coba. Jadi kalau KTP bertemu dengan N atau M, maka yang berubah itu KTP-nya. Di mana K-nya jadi eng, T-nya jadi N, P-nya jadi M. Coba yang bingung di sini, sudah paham semua? Mengerti? Oke. Nah, sekarang kita
ke prakteknya ya. Jadi K-nya jadi eng, P-nya jadi N, P-nya jadi M. Terus untuk N atau M-nya dia tetap. Yang kita praktek yang gampang dulu aja yang sering kalian baca. Di sini ada biop sebagai bacim. Biop sebagai bacim bunyinya P. P bertemu dengan N. Nah, rumusnya apa? Kita masukin. P bertemu dengan N. P-nya berubah jadi M. N-nya tetap. Nah, dibacanya apa ini? Imnidah. Nah, tinggal dimasuk-masukin. Asal tahu rumusnya, enak ngomongnya. Tuh ya, tapi kalau baca apakah kita harus masuk-masukin rumus? Iya, kalau masih pemula, iya. Tapi nanti kalau kalian udah sering latihan, nggak perlu lagi masuk-masukin rumus kayak gini, nggak perlu. Lagi, bacimnya K. Bertemu dengan huruf N. Nah, masukin ke rumusnya. K bertemu dengan N. Nah, perubahannya apa? K-nya jadi eng, N-nya tetap dibacanya mangne. Nah, betul betul, pintar pintar pintar. Paham ya? Paham semuanya? Untuk bacim ini paham? Siapa yang masih bingung? Apakah ada yang masih bingung? Mau tambah? Gampang kah? Gampang? Gampang mana? 5 sama 6 gampang mana? 5 sama 6 gampang mana, teman-teman? Setiap ada yang baru, gampang yang baru. 5 tetap di hati ya. 5 6 Sam, paham banget Sam kalau yang ini. Coba kalau ini dibacanya apa? Sam, boleh ngulang lagi nggak satu contoh aja? Ini aku tulis nih. Chang, betul, Changnan. Dulu, dulu. Kok jadi N? Siapa nulis jadi N tadi? Changnan, Changnan, Changnan. Oke, oke. Betul. Jadi tinggal dimasukin rumusnya ya. G, K bertemu dengan N. Rumusnya K-nya jadi eng, N-nya tetap. Tinggal dirubah saja. Nah, seperti itu. Asal tahu rumus, bacim itu gampang. Tapi kalau praktek apakah akan segampang ini? Kalau kalian prakteknya langsung baca satu kalimat yang full gitu ya susah. Karena masih bakal terbata-bata. Tapi nanti kalau kalian belajar bacem tuh yang pendek-pendek aja. Kayak ini nih. Nah, kalian yang pendek-pendek kayak taku tadi. Nah, kalau udah lumayan lancar tuh baru nanti masuk ke kalimat. Kayak MTK. Betul. Gitu. Ini dia yang kemarin ada di tugas. Nah, iya kah? Oke, sampai 6 nih. Mau tambah nggak? Mau tambah nggak? Masih ada waktu banyak nih kita. Nah, mau tambah 6. Mau. Serius, serius. Kalian bisa. Sam berarti harus hafal rumusnya juga ya. Loh, ya iya. Kalau nggak hafal rumusnya gimana mau ngerubah hurufnya? Refleksi aja, Sam. Ah, refleksi. Apa refleksinya, Pak? Mau segini dulu. Oke. Coba di ini, tapi latihan baca dikit lagi. Oke. Kita coba ya. Kita coba. Baca aja dalam hati ya. Oke. Oke. Baca aja dalam hati bacanya. Betul-betul rekamannya dikirim. Nah, bacanya bacimnya adalah K. Sebenarnya dari bacim 1 sampai 6 ini kuncinya KTP betul. Kuncinya KTP ya. Bacim itu kuncinya kok KTP. Kalian hafal KTP beres bacim. Bacanya K. Oke. Kalau dia bertemu vokal seperti ini dibaca Mogo. Dibaca Mogo.
Bacim, nah udah dua bacim nih. Tadi bacim ini bacim satu ya. Ini bacim satu, bertemu vokal bacim dua, kita ke bacim empat. Kalau bertemu dengan H seperti ini, dibacanya moki. Nah, jadi KH, moki. Nah, gampang kan? Sekarang kita ke bacim kelima. Nah, dibacanya mokta, mokta. Nah, udah lima nih, kita ke enam. Dibacanya mongnen, mongnen. Nah, bacimnya sama, yang berubah hanya huruf di setelahnya. Jadi asal kalian hafal bacim KTP, nah tinggal hafalin huruf setelahnya itu apa, terus perubahannya apa. Gampang kan bacim kan? Apakah bacim gampang teman-teman? Kayak nentuin grammar Sam langsung. Udah Sam, betul. Gampang Sam, gampang sekali Sam. Bagus, bagus, bagus. Ingat teman-teman, kalau bacimnya bagus, pelafalan kalian bagus. Kalau pelafalannya bagus, ngafalin kosakata enak. Kalau ngafalin kosakata enak, buat kalimatnya gampang. Kalau buat kalimatnya gampang, nah udah auto ke Korea gitu. Tuh, dikit soalnya masih mikir. Oke, mulai ngerti level menengah ke atas. Itu kalau cuma ketemu N ya, Sam. Enggak, kalau ketemu N atau M, contoh. Nih, contohnya ketemu M nih. Bacimnya apa? K. Ketemu dengan M. Nah, rumusnya sama ya. Dibacanya kume. Kume. Seperti itu. Nah, ini rumusnya N atau M nih. Jadi dihafalkan saja rumusnya, terus dilatih ya. Kalian hafal rumus, kalau kalian nggak praktekin di membacanya ya tetap susah. Seperti itu teman-teman. Untuk materi kita udah tambah dua nih. Bacim kita udah setengah perjalanan teman-teman. Jadi kurang setengah perjalanan lagi selesai. Berarti itu dibacanya kungme, kungme. Kenapa jadi kungme? Kungme. Dibacanya kungme. Nah ini loh, dihafal nih perubahannya ini. Nah, K-nya jadi eng, T-nya jadi N, P-nya jadi M. Setengah. Duh, kalian aja bilang 1 sampai 6 gampang loh. Jujur teman-teman, asal kalian paham KTP aja ya, bacim yang lain tuh gampang bakal. Kecuali kalian KTP-nya nggak paham nih, baru susah. Kenapa? Karena ya tinggal hafalin huruf selanjutnya apa aja. Segitu. KTP itu akan berubah bunyi kalau bertemu dengan semua huruf ya. Di KTP ini akan berubah bunyi kalau bertemu dengan semua huruf konsonan. Cuma perubahannya beda-beda aja. Yang dipelajari sekarang harus benar-benar dipelajari sebelum setengah-setengahnya lagi diungkap betul. Kayak bukan ngafalin bacim KTP, saya tapi ngafalin rumus dulu. Saya mau tanya, boleh silahkan. Kalau enggak nanti susah. Betul, jadi emang harus paham ya ini ya. Ini dulu aja, nanti tinggal temen. Apa, menanya makan apa? Inen dibaca inen. Loh, kan tadi barusan kita pelajarin nih. Kenapa ini? Bacimnya apa? T. T bertemu dengan N. Nah, rumusnya apa tadi? T bertemu dengan N. Rumusnya T-nya jadi apa di sini? Jadi N. Ya, tetap dibacanya
Inen. Iya tuh. Apa maksudnya? Baru juga dipelajarin, baru juga kalian bilang mudah. Jadi kalian harus sadar, oh ini bacem KTP nih, gitu. Asal kalian paham bacem KTP, terus tinggal dilihat huruf setelahnya apa. Kadang masih nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Gitu ya, teman-teman ya. Bisa dipahami? Siapa yang masih bingung? Coba, kita udah belajar 6 nih. Coba, kita kan udah belajar 6 bacem nih. Menurut kalian 1 sampai 6 ini, belajar 6 bacem ini, 1 sampai 10 susahnya itu berapa? Satu paling nggak susah, 10 paling susah. Berapa? Delapan. Ya masa susah itu ya bacem ya? Bagus, yang jawab satu bagus ya. Yang sesusah, kok bisa sih kalian mikir bacem? Kalian tuh mikir bacem susah tuh apa coba? Alasan kalian mikir bacem susah itu apa? 1/4, maksudnya gimana? 6/7 setengah. Enggak sih Sam, karena belum terbiasa. Coba nih ya, coba ini ya, jujur aja kalian nih yang bilang tuh, yang ngetik, yang bilang ini ya, yang bilang bacem susah nih, jujur aja ya. Kalau kalian baca tanpa bacem, memang kalian bisa lancar bacanya tanpa bacem deh. Enggak nih, semua deh, semua, semua orang deh. Siapa yang di sini bacanya lancar tanpa bacem pun? Ada nggak? Waktu itu aku bilang susah karena nggak ada bimbingnya. Sekarang pas diajarin langsung connect sama catatan. No, nggak sih, nggak enak banget. Kayak masih nih, tuh, kayak aku lancar kalau aku mah kalau udah ketemu baca nggak begitu. Duh, diromanisasi dulu sih. Belajar aja teman-teman, intinya ya bacim tuh. Jujur aku ya, nah aku bukannya aku ini ya. Kayaknya aku 15 hari aku udah aku belajar. Aku kan sebelumnya nggak belajar bacim juga kan, karena ya cuma belajar, nggak belajar bacem sama sekali, terus aku tiba-tiba aku belajar bacem 15 hari aja aku udah langsung bisa semuanya. Karena apa? Karena hurufnya udah bener-bener hafal. Serius, kalian kalau udah bener-bener hafal dengan huruf Hangul tuh ya bacem tuh gampang teman-teman. Kalau lebih susah ngafalin huruf Hangulnya, aku belajar huruf Hangul tuh lama, baca sampai baca lancar ya tanpa ini tuh lama. Serius, aku baca tanpa bacem loh, lama aku sebulan juga nggak lancar-lancar itu. 15 hari berapa jam? Waduh, kurang tahu itu kayaknya itu 2 jaman deh, 2 jam sehari. Kasih tipsnya biar nggak males. Kalian harus punya tujuan ya teman-temannya, tanpa tujuan ya kalian. Saya mau nanya, H termasuk ke dalam enggak, KTP nggak ada hanya. Kalian harus punya tujuan. Kalau kalian belajar tanpa tujuan tuh males gitu jadinya. Kalian harus cari tujuan apa yang kalian mau gitu. Terus kalian cari targetnya minimal kayak gimana gitu. Karena kalau aku tujuanku ngajar, belajar karena ingin ngajar. Jadi nggak belajar. Kemarin kalau aku nggak ada keinginan ngajar kayak gini, nggak bakal belajar juga. Jadi sebenarnya kalian tuh juga ngebuat aku berkembang juga. Jadi ya kalian untung, aku juga untung. Jadi gitu. Aku aja udah dari setuju terus setuju karena nggak bisa. Semuanya betul. Kalau nggak bisa baca tuh pelafalannya jadi udah jelek, ngafalinnya juga susah. Saya udah berapa lama ngajar seperti ini? Dari Agustus kemarin buka ini baru. Kalau S3 materi apa Sam? Bikin kalimat sama aku belajar ingin GPS corporate. Nah itu semangat ya belajarnya. Selama punya tujuan tuh yang belajar semangat. Sebenarnya bacim yang keenam nggak berlaku bolak-balik. Enggak.
berlaku bolak-balik, tapi kita bahas besok ya. Untuk sekarang anggap aja enggak ya. Soalnya takutnya nanti kalian perubahannya salah kalau di saya belajar bakor berapa lama? Setahun ini. Aku tuh baru belajar bakor bener-bener tuh ketika baru ngajar ini dari Agustus kemarin. Saya nanti tugasnya jangan nanti tugasnya jangan susah ya. Enggak ada susah. Kemarin sebelum belajar sama Sam aku belajar bacem sampai 5 bulan tapi lupa lagi. Kenapa kamu belajar 5 bulan tuh belajar apa? Ya gimana gak ngajar orang tiap hari ngajarin kalian? Karena cepet banget semuanya ngerti. Soalnya aku ngajarin kalian kalau nggak ngerti juga gimana. Ngapalin kosakata susah nggak sih Sam? Enggak, gampang. Ngapalin kosakata tuh kalau kalian udah terbiasa dengan bahasa Korea gampang, tapi kalau belum terbiasa agak susah ya ngapalin. Soalnya aku kemarin ngalamin sendiri di mana aku belum pernah hafalin kosakata tiba-tiba ngapalin banyak gitu. Udah masuknya lama banget. Tapi kalau kalian udah mulai terbiasa dengan bahasa Korea, udah dikit-dikit ngapalin ya, terus kalian udah ini adaptasi otaknya itu gampang buat hafal. Chota, chota, pakai TH ya, chota. Jadi intinya semangat aja teman-teman yang belajar. Kita belajar bakal biar bisa ngerti para bis. Betul, chota. Betul. Kalau kosakata itu ngafalin dari yang mana, Sam? Kalau kak tujuanmu apa dulu? Kalau aku sih mending kalian hafalin kosakata sehari-hari ya, kayak yang ada di sekeliling kalian. Yang kalian lihat apa? Saya kalau ngafalin kosakata satu hari minimal 50 kata ya, tergantung kemampuan. Kalau kuat 50, nggak kuat ya diturunin. Gak usah dipaksa ngafalin. Yang penting ditarget aja. Semisal kamu mau apa tahun depan ya, semisal mau ikut G2G tahun depan, jadi target sampai tahun depan tuh minimal berapa kosakata per hari gitu. Yang penting ditarget. Intinya harus bisa bacim deh. Intinya harus bisa bacim. Soalnya kalau kalian pelafalannya jelek itu ngafalin kosakata cukup susah juga ya. Sebenarnya nggak susah-susah banget, tapi susah daripada kalau ngomongnya itu apa. Soalnya kalian nggak perlu mikir bagaimana ngucapinnya, kalian cuma mikir artinya aja. Soalnya itu yang kau alamin. Kenapa nggak bisa dikirim? Ya udah, gitu aja teman-teman ya. Semoga kalian mau belajar ya, jangan males-malesan ya. Belajarnya membaca. Ais, macet lagi laptop aku. Bye. Jangan ragu, kenapa ragu kalian? Ya udah gitu aja teman-teman ya untuk hari ini ya, tolong dipelajarin bacimnya. Kita 6 lagi bacimnya udah selesai. Jadi ya latihan aja sering-sering membaca sampai lancar ya. Belajarnya tuh yang pendek-pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang langsung, biar yang pendek-pendek tuh enak dipelajari. Ya gitu aja. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Selamat istirahat.